Suamiku pewaris utama. Bab 52. Emosi yang tidak terkontrol. Orang tidak bisa mengatakan bahwa Hendy itu adalah mesin pembunuh. Mungkin kalau kita berada di posisinya itu, kita juga akan berbuat hal yang sama. Atau jika ada tetangga, orang, kenalan, ataupun orang lain yang tidak kita kenal, mengganggu rumah tangga kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Apakah kita harus diam saja? Kafe Bambu Kota B, sekitar pukul 7 malam di waktu yang sama. Pram dan kawan-kawannya, saat ini tengah makan malam di kafe tersebut dengan lahap. Sepertinya, mereka sedang menunggu seseorang, untuk bertemu di kafe bambu tersebut, guna menyepakati bisnis yang sebentar lagi akan mereka sepakati. Di atas meja yang mereka tempati, terdapat sebuah tas berukuran sedang, dengan isinya yang terlihat penuh, mungkin isinya pakaian atau uang, tidak ada yang tahu, kecuali mereka sendiri. Kafe ini pernah dipakai oleh Hendy dan Emily, untuk saling berbagi cerita, hampir setahun yang lalu, saat Hendy belum menjadi orang kaya, dibangun di jalur sibuk, hingga hampir tiap hari, pengunjungnya selalu penuh. Sekarang ini, kafe tersebut telah berubah menjadi restoran mewah, tapi tidak meninggalkan kesan hijau, asri dan rimbun, serta tertata rapi. Malam ini, di sebuah gazebo cukup besar, yang letaknya berada di atas kolam, Pram dan keempat kawannya itu, terlihat sedang gelisah, karena orang yang sedang mereka tunggu itu, belum juga menampakkan batang hidungnya, padahal sesuai perjanjian, mereka akan ketemu tepat pukul 7 malam. Karena orang yang ditunggu belum juga datang, Pram menjadi sangat kesal dan marah, lalu melampiaskan kekesalannya itu pada salah seorang anak buahnya, dengan cara mencengkram kerah bajunya kuat-kuat, hingga membuat anak buahnya itu kesulitan bernafas. Lalu dia berkata, "Kau tidak akan bisa lolos dari jerat dendamku, Erik. Ke lubang semut pun kau akan kucari," ucap Pram sambil melepaskan cengkeramannya itu. Uhuk. Apakah kau ingin membunuhku, Pram?" Protes anak buahnya itu tidak terima. "Aku hanya kesal saja pada orang itu, hampir 1 jam kita menunggu, tapi batang hidungnya belum juga muncul," jawab Pram cuek. "Kalaupun iya, jangan aku yang kau jadikan pelampiasannya. Apa kau tidak melihat aku sedang makan?" Protesnya lagi lebih menohok. Maaf. Respon Pram menyesali kebodohannya itu, lalu mengedarkan pandangannya ke arah kejauhan, siapa tahu orang yang sedang ditunggunya itu telah muncul. Siapa sebenarnya orang yang sedang ditunggu oleh Pram tersebut? Apakah dia begitu penting, sehingga Pram rela menunggunya sekian lama? Nicholas atau Nick, itulah nama orang yang sedang ditunggu oleh Pram di restoran bambu tersebut. Tinggal dan menetap di kota J, tapi rumahnya jarang ada orang yang tahu. Pekerjaannya adalah ketua gangster bawah tanah, anggotanya berjumlah 450 orang, punya banyak usaha, dari yang legal sampai yang ilegal. Mereka juga dikenal oleh beberapa kalangan elit, sebagai pembunuh bayaran tingkat tinggi, yang hanya mau membunuh target jika dibayar dengan harga mahal. Di kota B, namanya memang tidak begitu dikenal, tapi di kota J, namanya sudah tidak asing lagi, yang malang melintang di dunia gangster bawah tanah, orang yang telah ditaklukkan oleh Robin, Hans, Iron, Leon dan Burgon, pengawal tingkat tinggi keluarga Birawa itu. Saat ini, dia merupakan bawahan mereka, tapi tidak langsung bekerja padanya, dan tidak termasuk pengawal keluarga Birawa. Dia lebih suka bekerja sendiri. Iron dan Robin pernah menawarkan kepadanya agar menjadi pengawal keluarga Birawa, tapi dia menolaknya mentah-mentah, karena dia tidak mau terikat oleh siapapun. Tapi dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah berani mengusik keluarga Birawa, juga orang-orangnya. Jika ketahuan dia mengusik orang Iron, atau pengawal-pengawal Tuan Birawa lainnya, maka dia rela dihukum mati.
Tapi malam ini, dia telah berjanji kepada seseorang, yang sanggup membayarnya dengan harga tinggi, untuk menghabisi seseorang, yang ilmu bela dirinya biasa-biasa saja. Nick tidak tahu, siapa orang yang akan dibunuhnya itu, karena Pram tidak memberikan informasi yang jelas, dia hanya mengatakan, ingin menghabisi nyawa seseorang, karena telah berani menyinggungnya di bar. Tepat pukul 8 malam, Nick datang menemui Pram. Dia datang tidak sendiri, tapi ditemani oleh 4 orang temannya yang lain. Tubuh mereka rata-rata terlihat kuat, berperawakan tinggi tegap, dan sedikit kekar. Sedangkan Nick sendiri, tubuhnya kekar dan berotot, ada tato naga di lengan kanannya. Ketika melihat Nick datang, Pram buru-buru berdiri, untuk menyambutnya, kemudian mempersilahkannya duduk di kursi yang sudah disediakan dari tadi. Sedangkan 4 orang temannya itu, duduk di tempat lain, begitu juga dengan anak buah Pram, langsung pindah tempat. Tentu saja di atas meja yang tadi mereka gunakan untuk makan, berserak piring-piring kotor dan makanan sisa, ini membuat Nick tidak senang, dan ingin segera pergi karena tersinggung. Pram yang menyadari kondisi ini, menjadi marah pada kebodohan anak buahnya itu. Kemudian menyuruh mereka untuk membersihkan meja tersebut. Setelah selesai, tanpa basa-basi lagi, Nick langsung berkata, "Aku tidak punya banyak waktu. Cepat katakan. Siapa orang yang ingin kau bunuh, dan di mana tempat tinggalnya, karena besok atau lusa, aku harus kembali ke kota J." Ucap Nick tanpa membuang waktu lagi. "Lihatlah sendiri orang dalam foto ini." Jawab Pram cepat sambil memberikan sebuah foto kepada Nick. Nick dengan cepat merebut kertas persegi itu, dan mengamati foto seseorang di dalamnya, lalu berkata, "Baiklah. Ini masalah mudah, aku tidak perlu turun tangan. Cukup 1 anak buahku saja, sudah beres." Ujarnya meremehkan orang yang ada dalam gambar itu. "Bagus. Aku ingin malam ini juga, atau paling lambat besok, bedebah ini sudah mati, tidak peduli bagaimana caranya kau menghabisinya." Respon Pram senang. "Ini separuh bayarannya, yang separuhnya lagi besok, setelah kau membunuhnya." Sambung Pram lagi mendominasi, lalu berkata lagi, "Jangan sampai ada jejak yang tertinggal. Segera setelah dia mati, cepat pergi dari kota ini." Ujarnya, "Aku tidak mau terlibat, aku harus kelihatan bersih." Sambungnya lagi terkesan mau enak sendiri. Nampak benar kalau Pram mau namanya tetap bersih. "Sisa pembayaran, akan aku transfer kalau tidak sempat, atau langsung diantar ke markasmu. Anak buahku akan standby dengan uang itu. Kau tenang saja." Ucap Pram menjamin kesungguhannya itu. "Baik. Deal. Deal." Jawab Pram cepat. Restoran mewah kota B, pada saat yang sama, sekitar pukul 7.30 malam. Sementara itu, Eric yang menjadi target pembunuhan, sedang tidak bertugas, karena gilirannya masih 1 minggu lagi, bertepatan dengan kepulangan Tuan Birawa dan Hendy nanti. Sebagai komandan elit pasukan pengawal keluarga Birawa, dia diberi kebebasan untuk pergi kemana saja, begitu juga mau tinggal di mana, itu terserah Eric, sepanjang masih berada di dalam kota B, termasuk malam ini. Sedangkan pengawal yang ditugaskan untuk menjaga villa, dan aset-aset perusahaan Birawa Group lainnya, yang tersebar di kota B, dan sekitarnya, terdiri dari pengawal tingkat rendah dan menengah, dengan 1 komandan, serta 10 pengawal elit tingkat 2, sedangkan pengawal elit tingkat 1, hanya datang jika ada gangguan. 90% pengawal, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, tinggal di apartemen khusus pengawal di kota B, tak jauh dari lokasi villa. Penempatan para pengawal itu, tentu tempatnya berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Iron,
Hans, Robin, Leon Burgon dan pengawal tingkat tinggi level pertama lainnya, termasuk Awan, Bumi dan Langit, tinggal di villa milik Handy. Kalau mereka kebetulan sedang berada di kota B, kalau Ivory, tentu saja tinggal di Hotel Bintang 5. Sedangkan komandan tim, serta pengawal elit tingkat pertama, tinggal di bangunan mewah samping villa milik Handy. Ada juga yang menginap di Hotel Bintang 3 dan 4. Saat ini, Eric dan 10 orang-orangnya, ditambah dengan trio gadis Shanghai, Anjani, dan beberapa pengawal elit lainnya, termasuk 4 gadis karateka sabuk hitam, sedang makan malam di restoran mewah di kota B itu. Eric, sebagai tuan rumah, tentu saja yang menjadi bandarnya. Di kesempatan ini, mereka berpakaian biasa-biasa saja, simpel dan tidak ribet, termasuk 3 pendekar atau petarung kipas berlainan warna itu, tapi tetap kelihatan elegan dan rapi. Ke restoran itulah, Nick dan keempat kawannya itu, sedang menuju, dan pura-pura ingin juga. Tapi kedatangannya sedikit terlambat, karena Eric dan yang lain sudah selesai makan, dan bersiap-siap ingin meninggalkan restoran itu. Karena tidak mau kehilangan targetnya, Nick menyuruh kepada 4 orang anak buahnya untuk menangkap Eric saat itu juga, tapi langkahnya dihadang oleh Anjani dan 3 gadis Shanghai itu. Karena menganggap 4 orang gadis tersebut lemah, maka mereka terus saja maju mendekati Eric, dengan tatapan garang. "Minggir. Aku tidak ada urusan dengan kalian," bentak salah seorang anak buah Nick keras. "Kami cuma mau orang itu, dan jangan coba-coba menghalangi, kalau tidak mau celaka." Ancam orang itu lagi mencoba menakuti Anjani dan 3 temannya tersebut, sambil menunjuk ke arah Eric, dengan sikap meremehkan. "Kalau kau bisa melewati salah seorang di antara kami berempat ini, kau bisa bebas pergi," jawab Anjani tenang. "Kurang ajar. Perempuan sialan sepertimu, cuma dengan menjentikkan jari saja, plak, buk, bruk, praang." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya sudah terlempar, karena ditampar dan ditendang oleh Anjani dengan sekuat tenaga, sampai menabrak meja, dan menjatuhkan apa saja yang ada di atasnya hingga pecah. "Apa? Bagaimana bisa?" ucap Nick penasaran. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau bisa mengalahkan anak buahku yang cukup kuat itu, dengan begitu mudah?" tanya Nick semakin penasaran. "Kau tidak pantas tahu siapa kami, bahkan aku sekalipun," respon Anjani tidak kenal takut sekaligus marah, karena disebut sebagai perempuan sialan oleh orang yang ditampar dan dipukulnya tadi. Mendapat jawaban seperti itu, sejujurnya Nick sangat marah dan tersinggung sekali, tapi sebagai orang yang berpengalaman, dia pasti berpikir 1000 kali. Kalau satu orang saja mampu merobohkan salah seorang terkuatnya, bagaimana dengan yang lain, tentu akan lebih dahsyat lagi. Benar-benar sial. Kenapa aku tidak menanyakan informasi lebih lanjut, siapa sebenarnya orang yang menjadi target pembunuhan itu? Batin Nick bergetar dalam hati. "Awas kau Pram. Kalau aku selamat hari ini, kau yang akan jadi target pembunuhanku." Batin Nick berteriak keras, terlihat wajahnya sedang menahan marah. "Siapa kau? Dan kenapa kau mencariku?" tanya Eric langsung pada intinya. "Apakah orang yang ada di gambar ini kau?" tanya balik Nick yang sudah bisa menguasai keterkejutannya itu. "Jawab pertanyaanku. Ada urusan apa kau mencariku?" tanya Eric dengan wajah garang. "Ada seseorang yang ingin kau mati. Jadi bekerja sama denganku, jangan melawan," jawab Nick kelihatan bodohnya. "Haha. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku lemah? Dan kau pikir, kau adalah orang terkuat? Mimpi," respon Eric geli atas ucapan bodoh Nick tersebut. "Hanya menghadapi satu rekanku saja, kau tidak mampu,
apalagi melawan kami semua. Dasar bodoh. Sambung Erik begitu tenang sekali. Aku tidak peduli seberapapun kuatnya engkau. Karena aku belum pernah kalah di dalam setiap pertarungan, dan semua targetku pasti mati. Balas Nick menangkis perkataan dari Erik itu tidak mau kalah. Oh, ternyata begitu. Mungkin kali ini kau salah sasaran, karena aku tentu saja tidak akan tinggal diam, ketika kau ingin mencelakaiku. Atau jangan-jangan, kau sendiri yang akan celaka. Balas Erik tidak mau kalah juga. Aku ingin antara kau dan aku saja yang akan bertarung, sementara teman-temanmu yang lain, jangan ikut campur. Bagaimana? Tawar Nick mencoba bernegosiasi. Apa taruhannya? Sambut Erik tenang. Kalau aku kalah, kau boleh berbuat apa saja terhadapku. Tapi jika aku menang, maka kau harus mengikutiku. Ucap Nick dengan percaya diri. Oh, tidak masalah. Tapi jangan di tempat ini, karena takut akan menghancurkan kursi, meja dan barang-barang yang ada di sini, kecuali kalau kau sanggup untuk menggantinya. Baik, aku setuju dengan saranmu itu. Kalau begitu, mari kita keluar. Balasnya tenang. Tunggu. Bawa juga sampah yang tidak berguna itu. Ucap Erik, sambil menunjuk orang yang sedang mengerang kesakitan di bawah meja yang hancur tersebut. Dan jangan lupa, bayar kerugian yang kau timbulkan itu, kalau tidak, maka di tempat inilah kupastikan, kuburanmu berada. Ancam Erik bersungguh-sungguh. Entah mengapa ucapan Erik itu membuat Nick ketakutan. Tidak biasanya dia gentar seperti itu. Sebagai seorang ketua gangster, dan pembunuh bayaran berdarah dingin, seharusnya dia tidak perlu takut dan nurut seperti itu, sungguh lucu. Biasanya, siapapun yang mencoba menggertaknya, dia akan langsung menghabisi orang tersebut saat itu juga, tapi kali ini, entah mengapa dia nurut begitu saja, apa yang dikatakan oleh Erik tersebut. Begitu juga dengan bawahannya yang lain, yang masih sehat-sehat saja itu. Mereka juga gentar dan takut, ketika melihat aura dan niat membunuh dari orang-orang yang ada di depannya tersebut. Walau mereka diam saja, dan tak mau ikut campur, tapi tatapan mereka, sudah cukup membuat nyali anak buah Nick menjadi ciut. Benar-benar pengawal orang kaya yang berkualitas. Mungkinkah nyalinya sudah drop, dan keberaniannya sudah hancur, gara-gara aura yang dipancarkan oleh Erik dan kawan-kawannya itu, yang sangat mendominasi keadaan, hingga membuat mereka tidak berkutik dan nurut seperti itu. Benar-benar sial nasib Nick dan anak buahnya kali ini. Katakan, dengan cara bagaimana kau ingin mati? Tantang Erik sesaat setelah mereka sampai di tanah lapang tak jauh dari villa milik Hendy itu. Kau pukul aku 3 kali, kalau aku tak roboh, gantian aku yang memukulmu pula. Aku jamin. Dengan sekali pukul, tubuhmu itu akan remuk. Jawab Nick sangat sombong sekali, sambil memukul-mukul dada berototnya itu, sekaligus menyombongkan tubuhnya, yang jauh lebih berotot dari tubuh Erik. Bagus juga idemu itu, aku jadi tertarik. Jawab Erik sambil menyeringai dingin. Lalu bagaimana dengan keempat anak buahmu itu? Tanya Erik mencoba mencari tahu nasib mereka nanti. Kau tenang saja. Kawan-kawanmu itu, bisa menjadi saksi, bahwa aku Nick, tak pernah akan berbuat curang dan ingkar janji. Jawabnya bersungguh-sungguh. Baiklah. Aku setuju dengan taruhanmu itu, sekarang bersiaplah. Ucap Erik tanpa ekspresi. Kau pukullah dengan sekuat tenaga tubuh besiku ini, kalau kau main-main, aku takut, tanganmu akan remuk nanti. Ucap Nick membanggakan diri. Baiklah. Sekarang. Ucap Erik sambil berlari cepat, dengan memposisikan tinjunya di samping dada sebelah kanannya, kemudian. Buk. Huf.
Darah segar langsung menyembur dari mulut Nick dalam jumlah banyak. Tubuh kekarnya itu terdorong sejauh 2 meter lebih dalam kondisi limbung, mata berkunang-kunang, kaki gemetar dan dadanya sesak. Tak lama sesudah itu, dia ambruk ke tanah dan terkulai lemah di atasnya. Hanya dengan sekali pukul, tubuh kekar yang selalu dibanggakannya itu ambruk ke tanah, dadanya seperti remuk, dan ada tulang yang sepertinya patah. Sungguh tragis nasibnya kali ini. 4 anak buahnya yang melihat kejadian itu langsung gemetaran. Sungguh mereka tidak mengira, bos besarnya itu, yang sudah terkenal kuat, dan dijuluki dengan manusia tubuh besi, bisa ambruk ke tanah, hanya dengan sekali pukul. Mau lari tentu saja takut, mau melawan apa lagi, terutama orang yang tadi sudah merasakan, bagaimana kuatnya pukulan yang ia terima, walaupun dari tangan dan kaki seorang perempuan. Tapi kenyataannya, membuat tubuh tinggi tegapnya itu, tak mampu menahan pukulan tersebut, sampai membuatnya juga ambruk seperti bosnya itu. Bruk! Serentak mereka menjatuhkan lututnya di tanah berpasir, kemudian berkata secara serempak. "Kami menyerah." Ucap mereka ketakutan. Cemen betul sikap mereka, pada awalnya sangat jumawa, tak kenal takut, apalagi gentar, jauh sekali. Tapi kali ini, meringkuk bagai ayam disembelih yang sudah mati, atau lembu yang sudah dicucuk hidung. Kena batunya kau. Brum, brum. 4 mobil mewah tiba-tiba berhenti di jalan, tak jauh dari tempat pertarungan konyol itu. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan rapi, dengan aura yang sangat mendominasi keluar dari dalam mobil, diikuti oleh beberapa orang pengawal berjas hitam. Tanpa tergesa-gesa, dia dan orang-orangnya berjalan mendekati orang yang telah selesai bertarung itu. Sesampainya di tempat kejadian, dia segera mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang saat ini tengah berlutut, dan seorang lagi sedang terbaring di tanah dalam keadaan lemah, walau tidak sampai pingsan. Apa yang terjadi? Apakah ada orang yang mencoba untuk memasuki villa Tuan Muda? Tanya orang itu dengan sikap dingin. Tidak bos. Para pecundang ini hanya ingin berurusan denganku. Jawab Erik terus terang. Maksudnya, dia telah dibayar oleh seseorang untuk menghabisiku, tapi aku belum sempat bertanya, siapa orang yang telah membayarnya itu. Ternyata begitu. Baik. Coba kalian angkat manusia bodoh itu, aku ingin melihat, apa kebiasaannya, sehingga berani mengganggu orang-orangnya Tuan Muda Hendy. Ucapnya dingin. Begitu tubuh Nick diangkat, dan dipapa oleh 2 orang, kemudian dibawa ke depan orang yang baru datang itu, tubuh Nick menjadi gemetaran. Tentu saja dia sangat mengenal, siapa orang-orang yang baru datang itu. Dia adalah Robin, orang yang menjadi kunci kematiannya, jika berani mengganggu orang-orang Tuan Besar Birawa atau Hendy itu. Ternyata kau Nicholas. Ada urusan apa hingga kau berani mengganggu orang-orangku? Ucap Robin dengan tatapan maut. Apakah kau tahu Nick? Mereka adalah pengawal Tuan Birawa, dan apakah kau sudah lupa, bila sampai bersinggungan dengan pengawal-pengawalnya itu, kau harus mati. Ucap Robin tidak main-main. Aku sungguh tidak tahu bos. Kalau dia adalah anak buahmu. Sungguh aku telah bersikap bodoh. Jawabnya sambil menjatuhkan diri di tanah, dan berlutut ke arah si Robin itu. Ini namanya cari mati sendiri. Beraninya kau. Bentak Robin dengan suara tinggi. Ampun bos. Aku benar-benar tidak tahu, kalau orang itu anak buahmu. Balas Nick ketakutan. Dia bukan anak buahku secara langsung, tapi dia komandan elit pengawal Tuan Muda Hendy, orang yang tak akan bisa kau sentuh. Tahu kau bodoh. Ya aku mengerti bos, tapi tolong ampuni nyawaku ini kali ini, juga keempat anak buahku itu.
Ucap Nick memohon ampunan. Sesuai perjanjian, kalau kau berani mengusik orang-orang Tuan Besar Birawa, termasuk Tuan Muda Hendy, maka nyawamu itu milik kami. Tapi jika kau mau bertukar posisi dengan orang lain, maka nyawamu juga orang-orangmu itu, mungkin bisa diselamatkan. Baik bos, aku setuju, dan akan mengatakan siapa yang orang yang telah membayarku itu. Jawab Nick senang. Nick tidak mau tahu, apakah keputusannya itu, telah menciderai perjanjiannya dengan si Pram laknat itu atau tidak. Dia hanya berpikir, bagaimana caranya menyelamatkan nyawanya, juga keempat anak buahnya itu, berikut organisasi gangsternya ke depan. Cepat katakan. Sebelum aku berubah pikiran. Ancam Robin tidak main-main. Orang itu adalah Pramudia atau Pram, putra dari Victor, seorang pemilik showroom mobil terkenal dan terbesar di kota B ini. Jawabnya lancar. Aku tahu siapa dia bos. Dia orang yang mencoba melecehkan adikku, ketika berkunjung di bar, beberapa minggu yang lalu. Ucap Eric langsung menanggapi ucapan Nick tersebut. Untung aku cepat sampai, kalau tidak, mungkin adikku akan dilecehkan olehnya. Sambung Eric lagi. Karena dia merasa terganggu, maka dia mengancamku, tapi hanya dengan sekali pukul, dia sudah roboh, dan aku saat itu, ingin menghabisinya, tapi keburu ayahnya datang, dan memintaku agar tidak membunuh Eric. Dia berjanji akan mendidik anaknya nanti. Tapi tidak disangka, ternyata dia menaruh dendam padaku, dan akhirnya menyuruh si bodoh ini untuk membunuhku. Ucap Eric panjang lebar, sambil melirik ke arah Nick dengan tatapan tajam. Ternyata cuma karena itu, sampai mau menghabisi nyawa orang lain. Dasar idiot. Respon Robin kesal, kemudian berkata lagi. Lebih baik kita cari informasi tentangnya dulu, siapa tahu, dia orang yang berbahaya. Sambungnya lagi, kemudian menghubungi Rams, untuk mencari data tentang Pram itu. Tidak membutuhkan waktu lama, informasi tentang Pram, sudah dikirimkan ke handphone Robin. Di dalam notifikasi itu mengatakan, bahwa Pram adalah seorang buronan internasional, karena terlibat kasus narkoba, dan pembunuhan tingkat tinggi di Italia. Pihak berwenang di sana ingin menangkapnya, tapi dia keburu kabur melalui Perancis, dan langsung terbang ke kota J. Karena dia sudah keluar dari Italia, maka pihak berwenang di sana tidak bisa lagi menangkapnya di negara ini, karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, kalaupun ada, mungkin belum diperbaharui. Ternyata begitu. Jadi tidak salah, kalau kita bertindak tegas terhadapnya, karena bagaimanapun, dia hama pengganggu, jika tetap dibiarkan hidup. Ucap Robin sesaat setelah selesai membaca isi notifikasi di handphonenya. Nick, kau tahu apa yang harus dilakukan? Dia yang menabur angin, maka dia pula yang harus menuai badai. Kau paham maksudku? Tanya Robin mengintimidasi. Paham bos. Akan kami lakukan sebaik mungkin. Jawab Nick sudah mulai merasa lega. Lakukan dengan bersih, dan jangan tinggalkan jejak. Buat seolah-olah itu merupakan kecelakaan. Paham. Baik bos. Jawab Nick singkat. Komandan Eric. Kami sungguh menyesal, karena telah membuat perkara dengan Anda. Mohon jangan diambil hati. Ucap Nick dengan suara rendah. Jika kami tahu sebelumnya, tidak mungkin kami berani mencelakakan Anda, karena bagaimanapun, Anda adalah seorang komandan elit, dan orang-orangnya Tuan Birawa. Jika Anda tidak memaafkan kami, niscaya keselamatan kami akan terancam. Jadi mohon beri keringanan kepada kami Komandan Eric. Ucap tulus Nick meminta maaf. Sudahlah. Semua sudah terjadi. Untung aku bukan orang lemah. Kalau aku tidak kuat, maka sudah dari tadi daging tubuhku kau buat sate. Respon Eric menohok hati yang mendengarnya.
Nick hanya tersenyum kecut, ketika mendengar pernyataan yang menohok tersebut. Kemudian dia membungkuk ke arah Eric, pertanda meminta maaf, begitu juga dengan keempat anak buahnya itu. Kenapa belum juga ada kabar dari Nicholas itu? Aku sudah tidak sabar ingin menendang kepala Eric yang kurang ajar tersebut. Gerutu Pram kesal. Sabar bos, tunggu sebentar lagi. Mungkin saat ini, dia sedang bermain-main dengan si Eric jahanam itu. Ucap salah seorang anak buahnya, mencoba memberi pengertian kepada Pram. Iya, kau benar. Aku yakin, saat ini, si bedebah tersebut, tengah menjadi bulan-bulanan Nick yang kuat itu, karena reputasinya selama ini tidak terkalahkan, dan dia juga dijuluki pembunuh berdarah dingin, dan julukannya yang lain adalah manusia tubuh besi. Wah, sangat menyeramkan ternyata orang itu. Untung kita tidak membuat masalah dengannya. Tapi bagaimana kalau dia tidak berhasil menghabisi si Eric itu bos? Tanya salah seorang anak buahnya yang lain. Jangankan hanya seorang Eric, 10 orang macam Eric itu, tidak ada apa-apanya bagi Nick. Jawab Pram penuh percaya diri. Luar biasa, aku sudah tidak sabar ingin mendengar laporannya. Seru anak buahnya tak sabar. Tapi bos, sesuai waktu yang dijanjikan, 2 jam sudah terlewati, tapi kenapa belum ada juga informasi darinya? Tanya salah seorang anak buahnya yang lain lagi. Benar juga katamu, dia hanya meminta waktu 2 jam, untuk menghabisi si Eric itu, tapi ini sudah lebih 2 jam. Apakah dia gagal? Gumam Pram pada diri sendiri. Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba handphone Pram berdering, lalu buru-buru layarnya dibuka, dan di situ tertera nama Nick yang sedang memanggil. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Baru saja ingin meneleponnya, malah sudah ditelepon duluan. Bagus. Halo bos. Bagaimana perkembangannya? Aku yakin kau sudah berhasil membunuh si Eric jahanam itu. Ucapnya senang. Kau jangan khawatir. Kepala Eric yang kau minta itu, sudah aku bawa, tapi aku mengalami kendala, karena mobil yang aku gunakan, ternyata mogok di tengah jalan. Jadi tolong jemput aku di jalan. Ucapan Nick terhenti, karena dia tidak memahami nama jalan di kota B ini. Di jalan apa bos? Cepat kasih tahu. Desak Pram tidak sabar. Ada bangunan 05 lantai, tak jauh dari bangunan itu ada stasiun radio yang sudah berkarat. Di tempat itulah mobilku mogok. Jawab Nick mengarang cerita. Sampai sejauh itu kau pergi. Ada apa? Tanya Pram penasaran. Kau jemputlah aku dulu. Nanti akan aku ceritakan masalahnya. Baik. Kau tunggulah di situ. Dan jangan kemana-mana. Jangan lupa, bawa separuh pembayaran itu, karena malam ini juga, aku harus kembali ke kota J. Dan akan mengantarkanmu ke tempat aman. Bangunan kosong, pinggiran kota B, yang sudah tidak berpenghuni. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam, keadaan sudah mulai sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat, ditambah lagi, daerah itu merupakan bekas pemukiman kumuh, sehingga orang enggan untuk melaluinya. Pram dan keempat anak buahnya itu, bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud, dengan menggunakan mobil kesayangannya itu. 35 menit kemudian, Pram dan keempat anak buahnya, sudah sampai di tempat yang ditunjuk. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil sedang berhenti di pinggir jalan, sedangkan penumpangnya tidak terlihat, mungkin mereka sudah tertidur di dalamnya. Dengan memanfaatkan sorot lampu mobilnya, Pram bisa melihat, ada beberapa orang di dalam mobil tersebut. Tanpa curiga sedikit pun, Pram dan keempat anak buahnya turun, dan mendekati mobil yang ditumpangi oleh Nick itu, tetapi lampu mobilnya tetap dinyalakan sebagai penerangan. Benar seperti perkiraan mereka,
bahwa Nick dan keempat orangnya itu sedang tertidur di dalam mobil, sepertinya mereka benar-benar kelelahan. Di wajah dan tangan kelima orang itu, terdapat bercak darah, dan goresan-goresan kecil di tangan, mungkin mereka mendapatkan perlawanan sengit dari Eric tersebut. Tangan Pram dengan gesit mengetuk pintu mobil itu, mencoba untuk membangunkan mereka. Karena pintu mobilnya diketuk dari luar, tentu saja orang di dalamnya menjadi terbangun. Pram tidak tahu bahwa jendela mobil di sebelah kiri, kedua-duanya terbuka, agar udara bisa masuk ke dalamnya. "Kenapa kau lama sekali?" tanya Nick pura-pura marah. "Sebenarnya aku bisa lebih cepat sampai di sini, tapi tadi aku ada sedikit keperluan, makanya aku lambat datang. Tapi yang penting, sekarang aku sudah ada di sini. Ayo tunjukkan. Mana kepala si Eric keparat itu?" desak Pram tidak sabar. "Kepalaku ada di sini, Pram," ucap seseorang dari balik pohon, yang sengaja ditanam di pinggir jalan itu. "Kau?" ucapnya terkejut. "Ya, ini aku." "Kaget," jawab Eric dingin. "Katanya kau menginginkan kepalaku. Jadi aku sendiri yang mengantarkannya padamu, karena orang suruhanmu itu tidak mampu mengambilnya," sambung Eric sambil menyeringai. "Bagaimana bisa?" tanya Pram penasaran, kemudian memandang ke arah Nick, yang saat ini sudah keluar dari dalam mobil. "Ternyata aku tidak mampu mengambil kepalanya itu, jadi aku bawa orangnya langsung, agar kau bisa mengambilnya sendiri," kata Nick sambil tersenyum licik. "Kurang ajar. Ternyata kau menjebakku. Apa maksudnya ini?" bentak Pram marah. "Maksudnya adalah, malam ini juga, kau harus mati," jawab Nick sambil menyeringai menyeramkan. "Jangan macam-macam. Jika ayahku tahu, maka kau bisa celaka," ancam Pram mencoba mengintimidasi Eric. Buk, buk, ug. 2 kali perut Pram dihajar dengan bogem mentah oleh Eric. "Beraninya kau?" bentak anak buah Pram marah. Buk, ug. Tubuh orang itu terpelanting jauh, sampai mendekati mobil Pram, akibat terkena tendangan lurus dari kaki kanan Eric yang cukup kuat itu. "Kurang ajar." Kesal 3 orang pengawal Pram yang masih tersisa, tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka, 3 tendangan kuat membuat tubuh pengawal itu roboh, dan tidak sadarkan diri. Jelep, jelep, jelep. 3 sekali bunyi tusukan alat ke dada mereka masing-masing, hingga membuat mereka selesai saat itu juga. Pram yang melihat kejadian itu menjerit histeris, ingin rasanya dia berteriak, dan menghajar ketiga orang itu. Tapi apalah daya, sekarang tubuhnya sedang terduduk di tanah, akibat terkena bogem mentah dari Eric yang cukup kuat itu. Sedangkan 1 anak buahnya yang masih tersisa, saat ini, juga tengah menjadi bulan-bulanan anak buah Nick, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah ketakutan. Sekarang tinggallah Pram seorang diri, tidak ada yang mengawal atau membelanya lagi. Nick yang sangat dendam pada Pram, berjalan perlahan mendekati tubuh Pram, yang sedang bersimpuh di tanah, kemudian menendang dadanya kuat-kuat, hingga membuat tubuh Pram terdorong cukup jauh, dengan posisi terlentang menghadap langit. Tidak cukup sampai di situ saja, Nick melentingkan tubuhnya ke udara, dengan posisi kaki kanan lurus mengarah ke dada Pram, dan dis, puff. Darah segar langsung menyembur dari mulut Pram dengan derasnya. Dadanya melesak ke dalam, mulutnya terbuka, dan matanya melotot, seolah tidak percaya, bahwa kematiannya sangat tragis seperti itu. Tumit sepatu kulit Nick, yang digunakan untuk menghabisi Pram tadi, sedikit melesak ke dalam dada Pram, sehingga membuat tulang selangkanya menyembul keluar. Sungguh kepergian yang sangat tragis. Menghabisi nyawa bagai memakan kerupuk saja. Bersambung.